pagi semuanya. Hari ini kita masuk ke dalam renungan kita hari ini. Adapun renungan kita hari ini terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-45. Saya bacakan buat teman-teman. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Nats yang barusan kita baca terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-21 dengan judul perikop keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi di sini diceritakan bagaimana setelah orang Israel merebut dan mengalahkan orang-orang di tanah Kanaan, kemudian mengundi dan membagi-bagikannya di antara mereka, dan akhirnya mereka diam di tanah yang sudah menjadi bagian milik mereka, dan Tuhan memperlengkapi berkat ini dengan memberikan keamanan di tengah-tengah mereka. Di sini diceritakan tidak ada lawan-lawan orang Israel yang dapat bertahan menghadapi orang Israel. Dengan arti kata, orang Israel menjadi bangsa yang kokoh sehingga tidak ada orang yang berani mengganggu orang Israel. Dan apa yang kita bisa pelajari di sini? Yang kita pelajari di sini adalah seperti tadi yang di pasal 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi. Yang kita pelajari di sini adalah ketika Tuhan berjanji, maka Tuhan pasti menggenapinya. Pasti menggenapinya. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah masalah waktu. Itu waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Bagaimana sebuah janji Tuhan itu dapat digenapi? Tuhan akan melihat apakah dari segi karakter, apakah segi kapasitas, kematangan, kita ini sudah siap belum? Sama halnya dengan orang Israel. Tuhan memberikan tanah perjanjian tersebut, mereka miliki semuanya, diundi, dan mereka tinggal di sana, memperoleh apa yang selama ini dijanjikan, memperoleh apa yang selama ini diangan-angankan. Itu butuh waktu, dan waktunya itu bukan waktu Israel, waktunya Tuhan. Jadi yang pertama kita pelajari bersama-sama begini: ketika Tuhan berjanji, Tuhan akan penuhi, tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Yang kedua yang di sini adalah kita pelajari bersama-sama masalah berkat. Berkat keamanan. Begini, sering sekali kita terjebak dalam sebuah paradigma bahwa berkat Tuhan itu selalu berbentuk materi, bahwa berkat Tuhan itu selalu berupa kepemilikan, ya kan? Kepemilikan barang, kepemilikan benda. Tetapi pada kesempatan kali ini kita melihat berkat yang melengkapi daripada berkat yang Tuhan sediakan semuanya itu adalah keamanan, pemeliharaan dari Tuhan. Dan hari-hari ini kondisi teman bagaimana? Apakah hari ini teman-teman fokus kepada semata-mata menghitung berkat tersebut daripada kepemilikan? Menghitung berkat Tuhan dari seberapa banyak harta yang kita punya, menghitung berkat Tuhan dari seberapa goal yang kita achieve. Saya tidak bilang itu salah gitu ya, tetapi seringkali kita menjadi tidak bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita jadi tidak bersyukur kepada Tuhan atas segala kepemilikan kita, karena kita mempersempit berkat Tuhan tersebut sebatas hanya kepada kepemilikan. Jadi begini, saya akan diberkati Tuhan kalau saya punya penghasilan 30 juta sebulan. Padahal 30 juta sebulan pun, kalau kita tidak ada kesehatan, kalau kita tidak ada ketentraman, rasa damai yang Tuhan berikan, buat apa 30 juta ini? Tidak bisa dinikmatin kan? Tetapi sisi lainnya, sungguh pun kita cuma punya penghasilan 3 juta yang Tuhan beri. Tapi dengan 3 juta ini, Tuhan berikan kemampuan kita untuk memanage duit kita. Tuhan berikan kemampuan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Sehingga dengan 3 juta, kita bisa benar-benar menikmati setiap berkat Tuhan.
kita bisa menikmati tidur yang enak, ya kan, bergaul dengan teman-teman kita, bersosialisasi dengan teman-teman kita yang enak, bergaul atau pelayanan bersama-sama. Damai sejahtera Tuhan itu juga termasuk berkat Tuhan, ya. Jadi mungkin pada pagi hari ini fokusnya kita bersama-sama pada pagi hari ini supaya kita tidak membatasi melihat berkat Tuhan itu hanya bagaimana untuk merebut, menggapai, untuk mendapat sesuatu. Tetapi kalau hari ini kita hidup sehat, damai sejahtera, tenang hidup kita, itu juga berkat daripada Tuhan. Karena sekali lagi, berkat yang dimiliki orang Israel ini ditutup dengan satu buah statement. Maka Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel. Dan Tuhan membuat orang Israel mampu menghadapi lawan-lawannya. Tidak ada yang dapat bertahan menghadapi orang Israel. So, berkat orang Israel tidak saja mendapatkan tanah Kanaan, merebut tanah Kanaan, mendudukinya, tapi berkat yang Tuhan berikan kepada orang Israel adalah keamanan, rasa aman. So, hari ini pelajaran kita sekali lagi simpel sekali. Teman-teman, bersyukur dengan apa yang kita punya. Saya tidak bilang bahwa bersyukur kita stuck, kita nggak punya keinginan untuk merebut lain. Silahkan, go ahead. Setiap kita harus punya goal. Setiap kita harus punya apa yang kita pengen achieve, jangka pendek dan jangka panjang. Ya, kita harus berencana. Ya, kita harus bekerja keras. Ya, kita harus mengatur segala sesuatunya, mengorganisasi segala sesuatunya supaya apa yang kita harapkan dapat tercapai. Tetapi jangan sampai itu membuat kita lupa bersyukur akan kebaikan Tuhan. Kalau hari-hari penghasilanmu cuma 3 juta, mengucap syukur. Karena bila 3 juta disertai dengan kedamaian daripada Tuhan, maka Tuhan cukup. Kalau hari ini engkau sudah 50 juta penghasilanmu sebulan, bersyukur untuk yang 50 juta itu. Karena 50 juta disertai dengan damai sejahtera, keamanan daripada Tuhan, sungguh luar biasa, bukan? Tapi kalau teman-teman punya penghasilan yang besar, ya ini lagi corona sih. Yuk berbagi kepada teman-teman kita. So, itu dia buat renungan kita pada pagi hari ini, ya. Kita pelajari bersama-sama. Orang Israel mendapatkan berkat daripada Tuhan, memperoleh tanah Kanaan, memperoleh segala sesuatu yang Tuhan janjikan kepada mereka, ditutup dengan berkat yang membuat segala sesuatunya menjadi sempurna, yaitu berkat keamanan, rasa aman, rasa tentram yang Tuhan berikan kepada orang Israel. So, rasa tentram adalah bagian berkat daripada Tuhan yang harus kita syukuri. Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu besok di Sakelar hari yang ke-69.